bertemu mentari pagi sejarah di tanah pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handriansah, Fakultas Syariah HES semester 2A. Saya akan menjawab soal-soal ujian UAS tahun ajaran 2019 dan 2020. Yang pertama, jelaskan pengertian pengantar tata hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abdul Jamali, tata hukum ialah susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya. Ini bermakna menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Yang kedua, menurut Suediman Karto Hadiprojo, hukum tata negara ialah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia ini. Berlaku bukan berarti memberikan akibat hukum kepada peristiwa dalam pergaulan hidup. Yang ketiga, menurut Ahmad Sanusi, pengantar tata hukum Indonesia merupakan sebagai suatu sistem hukum positif di Indonesia. Selanjutnya, dia mengkemukakan bahwa pengantar tata hukum Indonesia ini mempelajari konsep dan teori hukum yang berlaku di sini sesuai dengan bahan-bahan real dan ideal bangsa Indonesia. Soal nomor 2, jelaskan sejarah tata hukum Indonesia. Sejarah tata hukum Indonesia dimulai sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, di mana kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan. Dengan adanya proklamasi berarti sejak saat itu bangsa Indonesia telah menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia dengan tata hukum Indonesia. Dengan demikian, jelaslah bahwa dengan proklamasi berarti pula memiliki dua arti. Pertama, menegarakan Indonesia, dan kedua, menetapkan tata hukum Indonesia. Kesempurnaan tata negara hukum itu lebih lengkap dengan diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang di dalamnya secara garis besar tertulis tentang tata hukum Indonesia. Soal ketiga, jelaskan pengertian hukum, sumber hukum, dan pembagian hukum. Hukum itu adalah sebuah aturan di mana aturan-aturan itu berupa norma-norma kehidupan dan sanksi-sanksi yang dibuat oleh penegak hukum dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekerasan. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum yang pertama itu sumber hukum formal. Sumber hukum formal ini dapat dikatakan sebagai sumber hukum yang dimana peraturan-peraturan hukumnya bersifat positif. Yang kedua, sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang hal-halnya dapat mempengaruhi penguasa dalam menentukan hukumnya. Selanjutnya, pembagian hukum. Pembagian hukum yang pertama, hukum menurut sumbernya, yaitu yang pertama, undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan. Yang kedua, hukum adat, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu perjanjian antara dua negara. Yang ketiga, hukum jurisprudensi, yaitu hukum putusan hakim. Yang keempat, hukum doktrin. Kedua, hukum menurut bentuknya. Yang pertama, tertulis dan ada yang tidak tertulis. Ketiga, hukum menurut tempat berlakunya. Yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Yang kedua, hukum internasional yang mengatur semua negara. Keempat, hukum menurut sifatnya. Yang pertama, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang secara mutlak harus dilakukan. Yang kedua, hukum yang mengatur. Yang kelima, hukum menurut waktu berlakunya. Pertama, ius constitutum atau hukum positif. Yang kedua, ius constituendum, hukum yang berlaku pada masa yang akan datang. Yang keenam, menurut isinya, hukum privat dan hukum publik. Soal nomor 4, jelaskan dasar-dasar berlakunya hukum adat dan bagaimana sikap saudara terhadap hukum adat yang menentang hukum konstitusi dan hukum Islam. Dasar berlakunya hukum adat yang pertama itu didasari oleh dasar filosofis, di mana yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 yang berhubungan dengan Pancasila. Kedua, B, dasar sosiologis. Dasar sosiologis ini di mana masyarakatnya
selalu bersosial. Contohnya dalam tolong menolong, gotong royong. Maka dari itu, disitulah hukum adat itu dapat dikatakan berlaku. Selanjutnya, dasar yuridis. Dasar yuridis ini itu difaktori oleh dua periode. Yang pertama, periode pada zaman kolonial Belanda, dan yang kedua pada zaman Indonesia merdeka. Pada zaman kolonial Belanda, negara Indonesia dulunya memakai hukum yang berlaku di negara Belanda. Karena negara Indonesia kita dulu ini pernah dijajah oleh negara Belanda. Maka dari itu, hukum yang ada di negara Belanda dengan negara Indonesia itu hampir sama. Dan yang kedua, pada zaman kemerdekaan Indonesia, dari zaman kemerdekaan negara Indonesia ini sudah ada undang-undang yang memberlakukannya hukum adat ini. Salah satu undang-undangnya yaitu ketentuan Undang-Undang NRI 1945 dalam pasal 18B ayat 2. Undang-Undang NRI ini 1945 negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Sikap saya terhadap hukum adat yang menentang hukum konstitusi dan hukum Islam ini, saya tidak terima atas apa yang dibuat oleh hukum adat itu. Kenapa? Karena hukum adat ini adalah sebuah hukum sampingan, atau dapat dikatakan hukum yang berlaku di daerah masing-masing dan tidak diberlakukan di dalam pemerintahan. Jadi hukum adat ini ada juga hukum yang dapat dipatuhi dan ada juga hukum yang tidak dapat dipatuhi. Hukum yang dapat dipatuhi, yang tak dapat dipatuhi, misalnya hukum adat yang berlaku di Amole, Papua, yaitu yang mewajibkan pengantin perempuan ketika malam pertama harus berhubungan badan dengan saudara pengantin pria terlebih dahulu. Nah, dari situ dapat kita ketahui bahwa dari hukum itu sudah salah, karena di dalam Islam kita, dalam hukum Islam itu hukumnya haram apabila seorang perempuan wanita yang pengantin berhubungan dengan saudara prianya. Jadi saya sangat menentang akan hal itu. Jadi hukum adat ini tidak bisa dijadikan sebuah patokan. Demikian. 5. Jelaskan perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, misalnya tindakan kejahatan seperti pembunuhan, penculikan, dan sebagainya. Perbuatan itu dilarang dan disertai ancaman pidana juga, serta dikenakan sanksi pidana dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Sedangkan hukum perdata yaitu hukum yang mengatur tentang kepentingan perseorangan. Contohnya dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang pernikahan. Contoh hukum pidana yaitu ditemukan di ayat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Contoh tentang hukum perdata tentang masalah perkawinan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Fa in tibni lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a.